Ya, pemirsa, sejumlah ruas tol baru di wilayah Jakarta dan Sumatera disiapkan secara fungsional untuk musim libur Nataru tahun ini. Pengoperasian tersebut pun dilakukan oleh Kementerian PUPR bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan 9 ruas tol baru yang ada di Jawa dan Sumatera dioperasikan secara fungsional dalam musim libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam keterangannya menyebutkan, dari 9 ruas tersebut 7 ruas berada di Jawa dan 2 di Sumatera. Ketujuh ruas tol fungsional di Jawa tersebut antara lain sebagian ruas tol Cisumdawu serta sebagian tol Becakayu. Sedangkan untuk Nataru, kami siapkan secara fungsional mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi, yaitu jalan tol Cileunyi, Sumedang, Dauhan, seksi 2 dan 3 dari Rancakalong, Sumedang, dan Sumedang Cimalaka. Sepanjang 21 km akan kita operasikan secara fungsional. Kemudian Bekasi, Cawang, Kampung Melayu untuk ruas Jaka Sampurna Kayu Ringin Ujung 4,8 km dan ruas tol Krian Legundi Bunder Manyar sampai dengan tahap 1 Junction Ring Anom 7,4 km, Semarang Demak seksi Sayung Demak 16,31 km. Sebelumnya pada pekan lalu, Menteri PUPR menambahkan dengan difungsikannya beberapa ruas tol di Jawa, maka masyarakat diimbau menggunakan jalan-jalan nasional. Dirinya menyampaikan bahwa rata-rata kesiapan jalan-jalan nasional untuk menyambut libur Nataru mencapai 91,8%. Adapun total panjang dari jalan nasional mencapai 46.690 km yang tersebar di Sumatera hingga Papua. Basuki menyebutkan Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri serta kementerian dan lembaga yang terkait dengan penggunaan jalan tol fungsional selama libur Nataru. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menilik kesiapan operator jalan tol sambut libur Nataru, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Lisya Oktaviana. Beliau adalah Corporate Communication Group Head Jasa Marga. Ya, halo, selamat pagi Bu Lisya. Selamat pagi. Ya, salam sehat Bu. Salam sehat selalu juga. Ya, terima kasih atas waktunya. Langsung saja kita akan review bagaimana ini pelaksanaan libur Nataru dari operator jalan tol begitu. Apakah memang mengalami peningkatan traffic yang signifikan di akhir tahun ini? Ya, betul sekali. Jasa Marga pada periode H-7 sampai H-1 kemarin pada liburan Hari Raya Natal dari tanggal 18 sampai 24 Desember itu kami mencatat sebanyak 1,1 juta kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabotabek. Angka tersebut kumulatif arus lalu lintas dari 4 gerbang tol utama dari arah barat itu dari arah Merak di gerbang tol Cikupa, juga ditambahkan dari menuju Puncak itu ke gerbang tol Ciawi dan juga ke arah Trans Jawa di gerbang tol Cikampek Utama dan juga ke arah Bandung dari gerbang tol Kalihurip Utama. Baik, itu yang terdata 1,1 juta kendaraan begitu. Dan ini puncaknya itu terjadi pada hari apa dan tanggal berapa, Bu Lisya? Ya, puncaknya sendiri itu jatuh kalau pada saat libur Natal kemarin itu di tanggal 23 Desember pada hari Jumat. Oke. Dan nanti kami prediksikan untuk yang libur tahun baru pun jatuhnya di hari Jumat hari ini ya. Oh, hari ini akan diprediksikan begitu? Betul, betul sekali. Angka ini kalau kami prediksikan mungkin akan naik sekitar 16% ya dari periode normal. Naik 16% dari periode normal. Nah, kalau bicara mengenai ruas tol mana saja begitu yang mengalami peningkatan dan dimiliki Jasa Marga itu yang paling tinggi apakah 4 gerbang utama tadi atau bagaimana? Ya, dari hasil monitoring kami pada saat periode arus mudik Natal kemarin tercatat ada 3 jalan tol yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Yang pertama adalah jalan tol dalam kota dengan total 3,97 juta kendaraan atau naik 3,1% dibandingkan dengan lalu lintas normal. Dan juga yang kedua jalan tol Jakarta Cikampek dengan total 3,4 juta kendaraan atau naik 6,7% dibandingkan dengan lalu lintas normal. Dan yang ketiga adalah jalan tol Jagorawi dengan total 3,04 juta kendaraan atau naik 6,1% dibandingkan lalu normal. Wah, berarti memang cukup tinggi sekali ya kalau kita lihat begitu. Dan kesiapan dari
teman-teman di lapangan bagaimana menyikapi kenaikan yang luar biasa begitu lonjakannya ini? Ya, sama seperti bagaimana Jasa Marga menghadapi libur-libur panjang, Oke. kami juga menyiapkan beberapa layanan penambahan lalu lintas. Dengan memitigasinya, kita juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan juga Kementerian Perhubungan untuk bisa disiapkan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow yang dilakukan atas diskresi kepolisian. Ya. Kita juga sudah ada ya kemarin surat dari Kementerian Perhubungan atas pembatasan kendaraan angkutan barang di beberapa ruas yang dirasa nanti mungkin akan mengganggu kelancaran lalu lintas. Oke, dari pelayanan minimum jalan tol sendiri bagaimana untuk penerapan SPM begitu? Ya, tentu saja terhadap pelayanan SPM itu merupakan menjadi prioritas kami, Oke. tidak hanya pada saat liburan panjang, itu juga menjadi prioritas kami di hari-hari reguler lainnya. Kami juga menyiapkan bagaimana layanan transaksi di gerbang tol apabila ada peningkatan volume lintas, kami siapkan petugas jemput transaksi atau dengan ada mobile reader supaya bisa membantu mempercepat transaksi. Begitu juga dengan di layanan rest area juga kami pastikan memang sudah siap untuk menampung lonjakan kapasitas volume lalu lintas. Dan khusus untuk di periode Natal Tahun Baru ini, kami juga menyiapkan jalan tol fungsional yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri PUPR. Di Jasa Marga Group sendiri kami menyiapkan jalur tol secara fungsional menuju Jakarta menuju Bandung di ruas Jakarta Cikampek 2 Selatan di segmen Sadang Kutanegara sepanjang 8,5 km sesuai dengan SK Pak Menteri PUPR itu berlaku dari 23 Desember sampai 3 Januari nanti, Mas. Oh, berarti memang sudah ada penambahan lah berarti ya kalau kita lihat ruas tol baru begitu yang disiapkan untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru ini. Nah, kalau kita bicara mengenai jenis-jenis kendaraan begitu yang melewati jalan tol Jasa Marga sendiri, apakah dominasinya kendaraan pribadi kah atau umum? Maksudnya kendaraan transportasi, kendaraan bus akap kah atau bagaimana? Ya, berdasarkan hasil monitoring kami yang tercatat mendominasi pada arus mudik dan balik Natal kemarin, tercatat itu didominasi sekitar 68% oleh kendaraan golongan 1 pribadi yang lurus yang melintasi di sepanjang ruas jalan tol Jasa Marga Group. Oke, kendaraan pribadi dan pemanfaatan dari lokasi-lokasi istirahat begitu di jalan tol bagaimana, Bu Lisya? Ya, semua rest area yang dikelola oleh Jasa Marga Group disiapkan untuk mengkondisikan lonjakan pengunjung, Oke. seperti fasilitas-fasilitasnya juga, dan dipersiapkan apabila ada arahan atau diskresi dari kepolisian adanya lonjakan untuk disiapkan buka tutup juga rest areanya. Oh, tetap ada buka tutup. Nah, lantas bagaimana apabila tidak bisa menampung? Karena kan saya juga pernah mengalami pada saat mungkin kembali ataupun pergi begitu keluar kota, rest area penuh kemudian dialihkan ke rest area yang lainnya begitu. Apakah juga ada mungkin tambahan rest area cadangan yang disiapkan atau bagaimana mekanismenya? Ya, untuk mengantisipasi di awal, beberapa langkah upaya yang kami lakukan juga kami menerapkan RAMS atau Rest Area Monitoring System di beberapa titik lokasi rest area untuk bisa menginformasikan kapasitas parkir kendaraan. Jadi bagi pengunjung jalan tol dapat merencanakan terlebih dahulu. Dari situ juga kami menginformasikan melalui aplikasi Travoy di smartphone untuk bisa menginformasikan ke pengguna jalan titik-titik yang memang sudah penuh, sehingga nanti para pengguna jalan bisa mengatur waktu istirahatnya bisa di titik-titik yang direncanakan. Itu aplikasi itu apakah memang terupdate secara real time atau bagaimana ya, Bu Lisya? Karena ini menarik juga kalau saya ingin bepergian saya bisa merencanakan, oh di titik ini macet berarti saya harus memperkirakan berangkatnya dari waktu kapan begitu. Betul sekali. Kami Jasa Marga Group memiliki aplikasi mobile Travoy yang bisa di-download di iOS dan juga Play Store. Itu bisa membantu pengguna jalan merencanakan perjalanan, misalkan melihat kondisi lalu lintas melalui fitur CCTV kami, atau juga fitur event lalu lintas bisa melihat informasi-informasi titik-titik yang mungkin ada gangguan karena ada mobil yang mogok misalkan gitu ya, atau ada mungkin ada informasi kecelakaan lalu lintas, itu bisa didapatkan oleh pengguna jalan di aplikasi tersebut. Ya, dan itu real time tadi, Bu Lisya? Ya, betul sekali, real time. Wow. Itu juga menjadi satu kesatuan sistem yang kami kelola di Jasa Marga Toll Road Command Center, membantu petugas di lapangan dan juga terintegrasi dengan petugas kami di Command Center, terintegrasi juga dengan One Call Center kami di 14080. Jadi bisa mengetahui secara real time kondisi lalu lintas di jalan tol di Jasa Marga Group. Memang kalau kita bisa berkaca dengan penyelenggaraan libur Idul Fitri
di tahun ini begitu setelah bertahun-tahun kita tidak bisa melakukan bepergian kan lonjakannya juga luar biasa sekali Bu Lisya. Apakah itu bisa menjadi suatu hal yang bisa dijadikan pelajaran dalam menyikapi libur Nataru tahun ini? Betul sekali, Mas. Jadi memang kami belajar dari evaluasi sebelumnya, namun secara keseluruhan terhadap rencana strategi pemberian layanan operasi itu Oke. tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kami selalu menyiagakan petugas operasional serta sarana-prasarana tambahan seperti rambu, rubber atau CCTV dan sistem informasi komunikasinya ini Oke. selalu on time, real time dan juga on untuk bisa membantu para pengguna jalan tol. Dan jika dibandingkan dengan tahun lalu begitu, apakah peningkatan traffic tahun ini sama atau juga mengalami peningkatan yang signifikan? Ya, jika dibandingkan dengan periode yang sama di Natal tahun baru, tahun lalu, itu juga masih ada peningkatan sebesar sekitar 5-6%, Mas. Oke. Namun memang hal ini masih sedikit lebih rendah, 3% dibandingkan tahun 2019 ya, masa sebelum COVID. Oh oke, justru lebih rendah dibandingkan dengan masa sebelum COVID. Tapi kalau kita lihat dengan 3% sebenarnya hampir sama lah ya Bu Lisya ya kalau kita lihat Ya. dengan kondisi yang ada. Tapi dengan pemanfaatan teknologi transportasi saat ini, kemudian layanan jalan tol sendiri, apakah ini akan semakin memudahkan dari sisi pelayanan? Karena kan kita tahu pembayaran juga lebih dimudahkan, kemudian aplikasi CCTV tadi pun juga memudahkan bagi pengguna nih untuk memantau traffic yang akan mereka lalui. Ya, betul sekali. Dengan bantuan sistem yang terintegrasi yang kami miliki dengan satu pusat komando di Jasa Marga Tol Command Center itu sangat membantu sekali. Di Oke. situ informasi juga dua arah, baik dari memantau kondisi lalu lintas dengan tingkat kecepatan, juga informasi-informasi yang dari petugas, dan Oke. itu juga bisa kembali kita sampaikan informasinya melalui pengguna jalan yang memintakan informasi di 14080 atau melalui aplikasi mobile phone di Stravoy. Oke, kesiapan untuk menghadapi arus balik ini juga apa saja begitu akan kita bahas nanti di segmen berikutnya Bu Lisa. Kita akan jeda dulu sebentar. Ya, pemirsa jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan potensi pergerakan orang di libur Natal dan Tahun Baru. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dari Nataru tahun 2019, kemudian 2020 hingga 2022. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan 2019 itu mengalami peningkatan sekitar 148,5 juta orang potensi dari pergerakan orangnya. Kemudian tahun 2020 35,4 juta orang dan 2022 ini dengan tahun baru di 2023 44,17 juta orang begitu ya potensi pergerakan dari masyarakat begitu yang memanfaatkan libur Nataru di tahun ini. Selanjutnya kita akan cermati daerah asal tertinggi dalam libur Nataru di tahun ini. Dari mana saja? Data dari Balitbang Kementerian Perhubungan ada Jabodetabek sekitar 7,1 juta orang. Kemudian Jawa Timur 6,2 juta orang. Jawa Tengah 5,8 juta orang. Jawa Barat 4,4 juta orang dan Sumatera Utara 3 juta orang. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tol fungsional untuk liburan Nataru di tahun 2022-2023. Apa saja ruas tolnya? Ya ada Cilenyi, Sumedang, Dauan dengan panjang 21 km. Kemudian ada Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, Krian, Legundi, Bunder, Manyar, Semarang, Demak, kemudian Cinere, Jagorawi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, Jakarta, Cikampek Selatan, kemudian Sigli, Banda Aceh, Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat. Itu dia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Lisya Oktaviana. Ya, Bu Lisya, kalau kita lihat dengan potensi pergerakan orang, kemudian daerah-daerah yang melakukan bepergian selama libur Nataru, apakah ini menjadi juga hal yang dicermati begitu dari operator jalan tol seperti Jasa Marga dalam menyikapi bagaimana traffic dan juga kondisi lalu lintas di jalan tol? Ya, betul sekali. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan untuk bisa melakukan prediksi atas proyeksi peningkatan volume lalu lintas. Dengan demikian kami bisa mengantisipasi
titik-titik yang akan mengalami lonjakan seperti tadi saya sampaikan di awal terdapat 4 gerbang tol utama di daerah apabila kita pakai konteks Jabotabek ya. Ya. Ke arah barat itu ada di Cikupa, ke arah selatan itu ke arah Bogor itu di Ciawi, dan juga ke arah timur itu untuk menghadapi ke arah Trans Jawa itu ada di Cikampek Utama dan juga di Kalihurip. Kalau misalnya bicara puncak dari mereka yang melakukan bepergian adalah di 23 Desember kemarin. Nah, lantas bagaimana potensi dari arus balik lah kalau bisa dikatakan begitu dari mereka yang setelah melakukan libur Nataru, Bu Lisha? Ya, kami di Jasa Marga sendiri membagi 2 periode ya Mas. Pada saat periode libur Natal yang kemarin diprediksi naik di tanggal 23 Desember dan diprediksi kembalinya itu di tanggal 25 Desember. Dan begitu juga nanti pada saat tahun baru kami prediksikan hari ini tanggal 30 Desember itu akan ada peningkatan untuk yang keluar Jabotabek dan mungkin nanti akan peningkatan pada saat arus baliknya di tanggal 1 Januari. Oke, 1 Januari. Dan persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman Jasa Marga untuk melihat potensi arus balik yang terjadi? Apakah jumlahnya akan sama biasanya kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana? Ya, untuk kesiapan kurang lebih masih sama Mas, bagaimana apa yang Jasa Marga telah lakukan pada saat periode Lebaran, begitu juga pada saat periode libur Natal kemarin. Yang kami lakukan pada saat untuk tahun baru pun sama. Kami proyeksikan untuk yang keluar Jabotabek pada hari ini itu meningkat 14,6% dari lalu lintas normal, atau naik bahkan dari tahun lalu sekitar 9,3%. Dan begitu juga nanti kami proyeksikan pada saat kembali arus baliknya di tanggal 1 Januari itu meningkat 15,3% dari normal. Tol fungsional tadi yang sudah Anda sampaikan juga akan tetap diberlakukan? Ya, betul sekali. Sesuai dengan surat dari Kementerian PUPR, jalan tol fungsional di Jakarta Cikampek 2 Selatan akan diberlakukan, kami siapkan fungsional mulai dari tanggal 23 Desember kemarin sampai dengan 3 Januari. Memang jalan tol fungsional ini dikhususkan untuk peningkatan volume lalu lintas pada saat arus balik, karena memang akses ini bisa dipergunakan untuk pengguna jalan tol yang berasal dari arah Bandung menuju Jakarta. Ya, dan itu cukup efektif dan informasinya sudah tersampaikan juga kepada pengguna tol, Bu Lisha, sejauh ini ya? Ya, sejauh ini monitor kami sudah cukup efektif karena kami juga menyampaikan informasi di beberapa titik, baik di dynamic message sign kami di jalan tol, begitu juga dengan informasi-informasi lain yang kami miliki channel-channel di sosial media, begitu juga di aplikasi Travoy di mobile smartphone. Baik, berarti memang sudah disampaikan ya kita sudah siap lah ya dalam menyikapi libur Nataru di tahun 2022 dan 2023 begitu yang diprediksi akan ada arus balik 1 Januari begitu ya, Bu Lisha? Betul sekali. Kalau kita review dari tahun-tahun sebelumnya setelah melakukan aktivitas seperti ini, evaluasi apa yang akan disampaikan juga? Apakah ini menjadi pembelajaran dalam operator jalan tol untuk kegiatan hariannya, Bu Lisha? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, bagi kami Jasa Marga yang memiliki sebagai operator jalan tol yang buka selama 24 jam ya Mas, kami terus melakukan upaya evaluasi, khususnya di titik-titik yang terjadi peningkatan volume lalu lintas. Kami evaluasi bagaimana terhadap prediksi atau proyeksi kami. Dari situ kami bisa melakukan evaluasi lebih baik lagi untuk liburan di masa yang akan datang. Namun dari sisi kesiapan operasional baik layanan lalu lintas, layanan transaksi maupun layanan di tempat istirahat dan pelayanan juga kami lakukan evaluasi secara berkala, tidak hanya pada saat libur panjang, namun hal ini juga menjadi komitmen kami Jasa Marga untuk bisa memberikan pelayanan secara maksimal. Lantas apa ini yang bisa Anda himbau ataupun Anda sarankan bagi pengguna tol terutama dalam menghadapi ataupun menikmati libur Nataru tahun ini, Bu Lisha? Ya, baik. Bagi masyarakat khususnya pengguna jalan tol yang akan melakukan rencana perjalanan melalui jalan tol, kami himbau untuk bisa mengatur perjalanan dengan melakukan perencanaan dengan melalui aplikasi Travoy dan juga bisa dicek masa-masa kapan akan puncaknya, dan juga dihimbau untuk memastikan kesiapan perjalanan baik dari kondisi kendaraannya tersebut dipastikan untuk bisa dalam keadaan prima, begitu juga kondisi penumpangnya khususnya pengemudinya, dan juga dipastikan juga untuk bisa memantau perkiraan cuaca yang bisa nanti membantu juga untuk perjalanannya, dan pastikan juga kecukupan BBM dan juga kecukupan uang elektronik untuk bisa nanti melakukan transaksi di gerbang tol.
Ya itu dia, memang beberapa yang perlu dicermati adalah cuaca ekstrim begitu yang sering disampaikan juga ini oleh lembaga Ya, terkait. Bagaimana? betul. Apakah ini menjadi perhatian khusus juga dari teman-teman Jasa Marga? Betul sekali. Jadi tidak hanya dengan pihak kepolisian dan juga Kementerian Perhubungan, kami juga berkoordinasi dengan BMKG untuk bisa mengetahui prediksi-prediksi perkiraan cuacanya, sehingga kami bisa mempersiapkan titik-titik yang mungkin akan ada hujan deras gitu ya, untuk bisa kami siapkan petugas yang standby di ruas tersebut. Baik, itu dia update yang disampaikan oleh Jasa Marga ya terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru 2022-2023 pada hari ini. Bu Lisya, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Bu Lisya. Terima kasih, salam sehat selalu semuanya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Ibu Lisya Oktaviana, Corporate Communication Group Head Jasa Marga. Dan sudah 1 jam saya menemani Anda dalam Market Review. Tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.